Ada satu fase dalam sejarah Gus Dur yang nggak banyak diketahui oleh orang awam. Yang pertama adalah pasca kepergian beliau dari Mesir dan kemudian berpindah ke Baghdad dan sempat ke Belanda dan kemudian ke Perancis. Gus Dur kemudian aktif di dunia intelektualisme Jakarta. Pada saat itu beliau bergumul dengan orang-orang seperti Daum Raharjo, Gunawan Muhammad, Mahbub Junaidi, Johan Effendi dan banyak lainnya, Cak Nur. Pergumulan itu berkutat pada pergumulan intelektualitas beliau dan ingin membuktikan bahwasanya tradisionalisme yang diusung oleh kelompok pesantren, kelompok yang bermukim dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu bisa merespon apa yang terjadi di konteks zaman modern. Fikih bisa menjadi jawaban atas konteks zaman modern. Beliau lama berkutat dengan para intelektual tersebut, menulis saban hari, bekerja, meneliti, dan kemudian turut serta membangun pesantren melalui program-program pemberdayaan bersama Daam Raharjo di LP3S. Di situ Gus Dur sangat kerasan, sangat nyaman lah berada di lingkungan tersebut sampai enggan untuk masuk dalam lingkaran orang-orang Nahdlatul Ulama, khususnya di lingkaran orang-orang PBNU. Beliau enggan. Sebenarnya beliau enggan masuk di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai kemudian ibunya Solihah memaksanya untuk sanalah kamu turut serta ikut di Nahdlatul Ulama. Perintah ini pun kemudian tak mendapat penolakan dari Gus Dur. Ya meskipun batinnya masih tetap berdialog. Masa saya harus masuk ke NU padahal saya udah nyaman di sini. Tapi toh akar yang dibawa oleh Gus Dur, peran nama besar seorang kakek dan seorang bapak yang juga menjadi pembesar di NU tak bisa ditolak oleh Gus Dur sehingga Gus Dur kemudian memutuskan untuk terjun di dunia organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi apa yang membentuk Gus Dur sebelum tiba lagi di Indonesia, kala kepergian beliau di Mesir, Al-Azhar, Kairo, dan kemudian ke Baghdad, Irak, adalah salah satunya di tahun 60-an, 60 sampai 70-an awal itu, dunia Arab memang lagi moncer-moncernya. Dunia Arab memang lagi moncer-moncernya. Dunia Arab lagi mengalami perubahan dinamika intelektualitas yang cukup kuat. Dunia Arab lagi kosmopolitan lah pas waktu itu. Ada nama tersebut semisal Ahmad Syarkawi, terus kemudian Najib Mahfud, terus ada lagi Hasan Hanafi. Itu tumbuh di era di mana Gus Dur berada di Mesir. Bahkan Gus Dur dikisahkan beliau tidak pernah hadir di sebuah ruang kelas, melainkan ketika ingin menemui Gus Dur temuilah di perpustakaan, bioskop, dan kantor partai politik Al-Ba'as. Sehingga Gus Dur ya tak dikenal sebagai seorang pelajar di Mesir, melainkan seorang aktivis, seorang pelancong lah di Mesir itu. Gak pernah masuk kelas karena menolak proses kurikulum di Al-Azhar Kairo, sehingga beliau aktifnya di luar kelas. Dan bahkan sampai ketika memutuskan untuk pindah ke Baghdad, sebenarnya itu ada tren politik yang tak disukai oleh Gus Dur. Gus Dur melihat bahwasanya kala itu Israel dengan Mesir sedang berperang, jadi negaranya kayak sudah nggak lagi nyaman nih buat ditinggali. Akhirnya Gus Dur pindah ke Baghdad. Ya meskipun di Baghdad itu nggak selama di Mesir, tapi cukup banyak membekas lah apa yang dialami oleh Gus Dur di Baghdad. Karena di Baghdad sendiri, meski tidak jauh berbeda dengan tradisi di Mesir, tapi Baghdad punya corak yang lebih lebih tenang lah, lebih spiritualitasnya itu lebih kuat di situ. Jadi Gus Dur memutuskan untuk pindah ke Baghdad dan kemudian pindah ke Indonesia, aktif di dunia intelektualisme Jakarta, hingga kemudian disuruh terjun oleh ibunya, diperintah oleh ibunya, padahal Gus Dur enggan untuk masuk di PBNU. Nah, salah satu novel kesayangan Gus Dur dan itu menjadi salah satu cerminan Gus Dur sendiri adalah ini. Namaku Asher Lev. My name is Asher Lev. Karya Chaim Potok, seorang penulis Rusia. Ini menjadi salah satu novel kesayangan Gus Dur. Selain tersebut kayak novel karangan Fyodor Dostoyevsky, terus George Orwell, Milan Kundera, dan banyak lagi lah toko-toko novel atau sastrawan di era tersebut yang disukai oleh Gus Dur. Tapi yang salah satu novel yang menjadi cerminan paling otentik dari sosok Gus Dur adalah Namaku Asher Lev. Asher Lev ini merupakan seorang Asher, namanya Asher. Asher ini merupakan anak dari seorang rabi Yahudi yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Dan dia kayak melawan tradisi yang dialami oleh keluarganya. Bahwasanya dia secara naluriah punya bakat, punya skill untuk melukis. Tapi tradisi
di dunia atau di keluarga Asyar itu menolak untuk menggambar sesuatu, apalagi hal yang menyerupai manusia. Sama dalam fikih juga ada kayak pelarangan kita untuk menggambar, lebih-lebih gambar yang menyerupai manusia, bentuk manusia. Dan salah satu kiai yang cukup kuat memegangi tersebut adalah Kiai Zainal Abidin Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Nah, Gus Dur menganggap bahwasanya Asyarlev ini cerminan dirinya karena bapaknya Asyarlev ini merupakan seorang rabi Yahudi. Rabi Yahudi yang punya tampuk kepemimpinan tinggi di organisasi Yahudi di Amerika, bahkan sempat menyalurkan beasiswa-beasiswa di Eropa, Uni Eropa dan Amerika. Tapi Asyarlev enggan meneruskan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dia lebih memilih untuk terjun dalam dunia dunia lukis melukis, menggambar dan seterusnya. Hingga pertarungan gejolak jiwa yang kemudian dialami oleh Asyar itu kayak, ya aku ingin bebas, sebebas apa yang ingin aku lakukan dalam hal melukis sesuatu, menggambarkan sesuatu. Gus Dur sendiri juga sempat mengalami kayak gitu. Dinamika atau pergulatan Gus Dur dengan dunia seni itu kan cukup tebal ya. Ludruk, ketoprak, film, musik, aktif di dunia aktif di DKJ sampai menjadi ketua DKJ. Bahkan menyukai Janis Joplin, menyukai Mozart, Beethoven, itu kan sesuatu yang di luar tradisi orang-orang NU kala itu. Dan Gus Dur menjawab apa yang menjadi keraguannya sendiri dengan kayak, ya saya mencoba untuk mengimbangi apa yang telah nenek moyangku wariskan dan apa yang ingin aku lakukan di hari ini. Makanya Gus Ulil Absor Abdallah kemudian berpendapat bahasanya Gus Dur ini koheren sekaligus tidak koheren. Tapi segala sesuatunya masih bisa diterima meskipun acap kali menampakkan sisi kontroversialnya. Jadi itulah Gus Dur, sosok yang sangat saat ini cukup banyak dikagumi oleh semua kalangan, baik dari muslim, non muslim, dan dunia internasional juga mengagumi itu. Bahkan di novel ini juga Gus Dur kayak menyamakan bahwasanya pesantren NU itu 11-12 lah dengan Yeshiva Hasid ataupun lembaga pendidikan di Yahudi. Dan Yahudi sendiri itu kan punya halakah itu kayak kompilasi hukum Islam, yang itu juga menjadi panduan mereka dalam melaksanakan ibadah, ritual maupun perintah agama mereka masing-masing. Ya sebagai agama samawi kan kurang lebih sama lah sebenarnya Yahudi sama Islam. Tapi ya menarik ketika Gus Dur kemudian menganggap bahwasanya orang Yahudi Asyarlev ini menjadi cerminan dia, itu sangat-sangat menarik sih, otentik dan menarik dan cukup di luar kebiasaan orang-orang di Nahdlatul Ulama. Itulah Gus Dur dengan segala keistimewaannya. Khariqul Ada.